Menyikapi perubahan ini, banyak kalangan berpendapat bahwa Anies Baswedan sebagai capres yang diberi mandat untuk menentukan cawapresnya semestinya harus bergerak lebih cepat guna menjaga mutual trust di internal koalisi perubahan. Karena akan ada dampak besar jika Anies lalai mengantisipasi dinamika politik yang terjadi belakangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan saya Imam Trikar Sohadi di IT Channel dan Media Lingkar Channel. Seperti banyak diberitakan beberapa jam belakangan ini tentang rencana pertemuan antara Agus Harimurti Yudhoyono dengan Puan Maharani, di mana pertemuan antara keduanya diperkirakan akan berlangsung dalam waktu dekat. Hal ini menyusul pertemuan antara kedua parpol tersebut pada Minggu 11 Juni 2023, di mana jubir Partai Demokrat Herzaki Mahendra mengungkapkan bahwa pada hari Minggu Sekjen Demokrat Tengku Rifki Harasa dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto telah bertemu. Ya, tepatnya di Ayam Berkah Blok M, Jakarta Selatan. Menurut dia, pertemuan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut tawaran kerjasama dan ajakan Puan Maharani bertemu dengan seperti diketahui sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengakui ada rencana pertemuan antara Puan dengan AHY. Menurutnya, dialog yang memang berhubungan dengan kepentingan rakyat dapat dinilai sebagai hal positif. Jadi menurut Hasto, pertemuan tersebut semata-mata untuk berdialog dan pihaknya tetap menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, yang sudah membentuk kerjasama, pihaknya tetap menghormati, meskipun demikian dialog karena sesuatu hal yang penting untuk dilakukan, katanya. Iwal rencana pertemuan antara AHY dan Puan juga sudah diketahui oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Dia mengizinkan pertemuan tersebut sebagai suatu hal yang baik bagi bangsa dan negara. Persoalannya kemudian adalah yang banyak ditanyakan oleh kalangan masyarakat. Apakah pertemuan AHY dan Mbak Puan ini akan mempengaruhi koalisi Perubahan dan Persatuan yang mengusung Anies Rashid Baswedan, di mana Demokrat, Nasdem, dan PKS, Partai Umat, juga Partai Masyumi ada di dalamnya. Soal mempengaruhi tidak mempengaruhi, mungkin pengaruh ada. Pertanyaan di masing-masing benak antara partai koalisi Perubahan dan Persatuan tentu ada. Kecemasan tentu ada dengan pertemuan tersebut, dan lazim saja itu dalam dunia politik. Tapi yang jelas, sambutan Partai Demokrat atau AHY dalam konteks ini terhadap tawaran Puan Maharani dari PDIP, diakui atau tidak, akan turut meningkatkan nilai tawar Partai Demokrat. Karena belakangan hari Partai Demokrat juga dikunjungi banyak simpul kekuatan politik, baik lawan maupun kawan. Selain itu, AHY sebagai ketua umum juga rajin bersilaturahmi ke elit-elit politik sesama anggota koalisi anggota koalisi Perubahan dan Persatuan, baik ke Nasdem maupun ke PKS. Ya, sementara elit-elit partai lain yang pernah bersilaturahmi dengan Demokrat adalah seperti Golkar, PKB, Gerindra, kemudian PDIP dengan terbuka menawarkan kemungkinan kerjasama dengan Demokrat. Artinya gerbong politik nasionalis religius yang direpresentasikan Partai Demokrat, suka atau tidak, diakui sebagai atau bisa menjadi game changer dan sekaligus sebagai penentu kemenangan di tengah ketatnya persaingan politik di Pilpres tahun 2024 mendatang. Sikap terbuka Demokrat yang menyambut positif ajakan komunikasi PDIP bisa menjadi amunisi politik bagi Demokrat untuk meningkatkan posisi tawar baik dengan kawan maupun lawan politiknya.
Nah, menyikapi perubahan ini, banyak kalangan berpendapat bahwa Anies Baswedan sebagai capres yang diberi mandat untuk menentukan cawapresnya semestinya harus bergerak lebih cepat guna menjaga mutual trust di internal koalisi perubahan. Karena akan ada dampak besar jika Anies lalai mengantisipasi dinamika politik yang terjadi belakangan ini. Jika lalai, maka ada kemungkinan Demokrat meninggalkan koalisi perubahan. Bisa saja terjadi dalam politik. Dan hal itu akan berdampak sangat negatif bagi koalisi perubahan. Mengingat selama ini yang paling lantang menyuarakan narasi perubahan adalah Partai Demokrat. Karena bagaimana? Karena ke depan, kalaupun ada partai-partai lain yang akan mengganti posisi Partai Demokrat di koalisi perubahan, tentu partai-partai itu dari pendukung pemerintah. Jika itu terjadi, maka narasi perubahan menjadi tidak relevan lagi. Disinilah keberanian dan kecepatan gerak Anies Baswedan selaku capres untuk segera merespon perkembangan dinamika politik, dan itu akan sangat menentukan soliditas internal koalisi perubahan ke depan. Ya, seperti kita ketahui bahwa beberapa hari sebelumnya AHY menyatakan agar bakal capres Anies Baswedan bisa secepatnya memutuskan cawapresnya untuk memastikan kerja pemenangan Pilpres 2024 bisa selekasnya dimulai. Menurutnya ada alur waktu yang perlu diperhatikan jika ingin memenangkan kontestasi. Namun AHY membantah disebut memaksa Anies untuk memilihnya sebagai cawapres. Ia pada saat itu mengatakan bahwa kami tidak pernah memaksakan siapapun. Tapi kalau muncul argumentasi yang tidak bisa dipahami sebagai logika politik yang baik, kami punya ruang untuk bertanya, kata AHY di Jakarta pada Rabu 7 Juni 2023. Maka dari itu ia menekankan tidak perlu dinarasikan lagi Partai Demokrat akan menarik dukungan jika keputusan Anies tidak sesuai dengan keinginan. Tetapi AHY merasa bahwa Partai Demokrat memiliki hak dan kewajiban untuk mengingatkan. Apa boleh buat dengan rencana pertemuan AHY dan Puan Maharani atau antara Demokrat dan PDIP, hal ini menunjukkan bahwa kontestasi Pilpres tahun 2024 tidak datar-datar saja. Dan sebab itu beragam manuver mulai diuji coba oleh sejumlah kalangan, seiring dengan mulai jelasnya tahapan Pilpres 2024. Elit partai mulai membuka diri, berkomunikasi dan saling menjajaki peluang-peluang yang memungkinkan mereka bertemu dalam kesepakatan. Dalam ranah kajian komunikasi politik, hal ini lazim disebut sebagai Zone of Possible Agreement atau JOVA, yaitu membuka area komunikasi yang lebih fleksibel untuk memperoleh kesepakatan yang menjadi landasan kesepakatan bersama di masa mendatang. Artinya pertemuan AHY dan Puan bisa jadi dipersepsikan sebagai komunikasi politik yang berisi memberi pesan politik secara sadar dan sengaja bahwa mereka mencoba menjajaki konsolidasi poros kekuatan yang akan turut ambil bagian dalam kontestasi Pilpres 2024. Ini sekaligus juga mengingatkan saya pada Thomas Carothers yang dalam tulisannya Confronting the Weakest Link, Ideal Political Parties in New Democracies di jurnal Carnegie and the Woman in International Peace pada tahun 2006, di mana dia mendeskripsikan bahwa di Indonesia sebagai organisasi yang sangat leader-centric yang didominasi satu lingkaran kecil elit politisi, di mana partai sangat bergantung pada tokoh utamanya. Jika
patron yang bertemu dan membuka komunikasi politik dengan kekuatan lain, bisa dipastikan keputusan kongsi akan sangat ditentukan oleh sikap si tokoh utama dibandingkan mekanisme keorganisasian partai. Nah, disitulah letak posisi strategis AHY maupun Puan. Keduanya menjadi lokomotif yang akan membawa gerbong atau arah mana yang akan dilaluinya bagi kedua belah pihak. Untuk itu kita ikuti saja atau cermati saja perkembangan apa yang akan terjadi ke depan terkait Pilpres tahun 2024. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kesetaraan, salam kesejahteraan, dan salam keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bravo.